Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denatan Nayarvianta dengan NIM A1C221029 dari kelas R001 Prodi Pendidikan Matematika. Saya akan menjawab soal tugas UTS Agama Islam. Pertama, sebutkan rukun iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, rukun iman. Pertama, iman kepada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab-kitab, iman pada rasul dan nabi, iman pada hari akhir, dan iman pada qadar dan kadar. Lalu rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucapkan syahadat. Yang kedua, menunaikan salat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, berpuasa. Yang kelima, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Rukun ihsan, beribadah pada Allah seakan-akan dapat melihatnya, dan walaupun tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah dapat melihat kita. Soal yang kedua, bacakan sifat wajib dan mustahil bagi Allah dan Nabi. Sifat wajib bagi Allah, yang pertama wujud artinya ada, yang kedua qidam artinya awal, yang ketiga baqa artinya kekal, lalu mukhalatatul lil hawadisi artinya berbeda dengan ciptaannya. Lalu qiyamuhu binafsihi artinya dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada siapapun. Wahdaniyah artinya esa atau tunggal. Qudrat artinya berkuasa atas segala sesuatu. Lalu iradat artinya berkehendak. Ilmun artinya mengetahui. Hayat artinya maha hidup. Sama artinya maha mendengar. Basar artinya maha melihat. Kalam artinya berfirman. Qadiran artinya berkehendak, berkuasa. Muridan artinya berkehendak. Aliman artinya mengetahui. Hayyan artinya hidup. Sami'an artinya mendengar. Basiran artinya melihat. Mutakaliman artinya berkata atau berfirman. Sifat mustahil bagi Allah, adam artinya tiada. Hudus artinya baru. Fana artinya binasa. Mumat salafatul lil hawadisi artinya menyerupai makhluk. Qiyamuhu binaqiyaharihi artinya berdiri dengan yang lain. Ta'adud artinya lebih dari satu. Ajun artinya lemah. Karaha artinya terpaksa. Jahlun artinya bodoh. Mautun artinya mati. Samamun artinya tuli. Umyun artinya buta. Bukmun artinya bisu. Kaunuhu ajizan artinya zat yang lemah. Kaunuhu karihan artinya zat yang terpaksa. Kaunuhu jahilan artinya zat yang bodoh. Kaunuhu mayitan artinya zat yang mati. Kaunuhu asama artinya zat yang tuli. Kaunuhu amma artinya zat yang buta. Kaunuhu abkama artinya zat yang bisu. Sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Sidik artinya benar. Amanah artinya dapat dipercaya. Tabligh artinya menyampaikan wahyu. Fatona artinya cerdas. Sifat mustahil bagi Nabi. Kidzib artinya bohong. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Kitman artinya menyembunyikan wahyu. Jahlun artinya bodoh. Yang ketiga, bacakan bacaan sholat mayit sampai akhir. Yang pertama, niat. Usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Bacaan takbir pertama, baca Al-Fatihah. Lalu bacaan takbir kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bacaan takbir ketiga, Allahumma firlahu warhamhu wa afini wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasyumar khalahu wa khasihu bil ma'i wat salji wal baradi wa nakhi minal khataya kama yunaqat saubul abyadu minad danasi wa abdilhu daron khaira min daro wa ahlan khaira min ahlihi wa raujan khaira min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wazzaban nar. Bacaan takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ghafir lana walahu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, jelaskan apa itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan golongan atau orang-orang yang mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kelompok ini terhimpun dalam 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Sejarahnya, pada suatu ketika timbul masalah antara guru dan murid tentang seorang mukmin yang melakukan dosa besar. Pertanyaannya yang diajukan, apakah dia masih tetap mukmin atau tidak? Jawaban Al-Imam Hasan Al-Basri, dia tetap mukmin selama ia beriman kepada Allah dan Rasul, tetapi dia fasik dengan perbuatan maksiatnya. Keterangan ini berdasarkan Al-Quran dan hadis, karena Al-Imam Hasan Al-Basri mempergunakan dalil akal tetapi lebih mengutamakan dalil Quran dan hadis. Dalil yang dimaksud sebagai berikut. Pertama, dalam surah An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa seorang yang berbuat syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang mempersekutukan Tuhan, ia telah melakukan dosa yang sangat besar. Kedua, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari sahabat Abu Zarin berkata, Rasulullah SAW bersabda, datang kepadaku suruh Allah menyampaikan kepadamu, barang siapa yang mati dari umatku sedang ia tidak mempersekutukan Allah, maka ia akan masuk surga. Lalu Abu Zarin berkata, walaupun ia pernah berzina dan mencuri? Rasulullah berkata, meskipun ia telah berzina dan mencuri. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Allah berfirman, dengan kegagahanku, dengan kebesaranku, dan demi ketinggian serta keagunganku, benar akan aku keluarkan dari neraka orang yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Tetapi jawaban gurunya tersebut ditanggapi berbeda oleh muridnya. Wasil bin Atta, menurut Wasil, orang mukmin yang melakukan dosa besar itu sudah bukan mukmin lagi, sebab menurut pandangannya bagaimana mungkin seorang mukmin melakukan dosa besar? Jika melakukan dosa besar berarti iman yang ada padanya itu iman dusta. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, sang murid tersebut dikucilkan oleh gurunya hingga ke pojok masjid dan dipisahkan dari jamaahnya. Karena peristiwa demikian itu Wasil disebut Mu'tazilah, yakni orang yang diasingkan. Adapun beberapa teman yang bergabung bersama Wasil bin Atta, antara lain bernama Amir bin Ubaid. Selanjutnya mereka memproklamirkan kelompoknya dengan sebutan Mu'tazilah. Kelompok ini ternyata dalam cara berpikirnya juga dipengaruhi oleh ilmu dan filsafat Yunani, sehingga terkadang mereka terlalu berani menafsirkan Al-Quran sejalan dengan akalnya. Kelompok semacam ini dalam sejarahnya terpecah menjadi golongan-golongan yang tidak terhitung karena tiap-tiap mereka mempunyai pandangan sendiri-sendiri. Bahkan di antara mereka ada yang terlalu ekstrim, berani menolak Al-Quran dan Al-Sunnah bila bertentangan dengan pertimbangan akalnya. Semenjak itulah para ulama yang mengutamakan dalil Al-Quran dan hadis namun tetap menghargai akal pikiran mulai memasyarakatkan cara dan sistem mereka di dalam memahami agama. Kelompok ini kemudian disebut kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya pola pemikiran model terakhir ini hanya merupakan kelangsungan dari sistem pemahaman agama yang telah berlaku semenjak Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang kelima, jelaskan hubungan Islam dan ilmu pengetahuan. Pada abad 8-10 Masehi, pada saat kejayaan Islam, kaum muslimin begitu antusias terhadap pertumbuhan ilmu pengetahuan, baik ilmu keislaman maupun ilmu pengetahuan rasional. Bila dibilang
kemajuan sains termasuk lambat jika dibandingkan dengan ilmu keagamaan seperti fikih, kalam, tasawuf dan sudah berkembang pada dinasti Bani Umayyah 661 sampai 750 Masehi. Walaupun demikian, para sarjana muslim telah berhasil mengembangkan ilmu-ilmu empiris dan membuat penemuan-penemuan besar di bidang matematika, fisika, astronomi, dan kedokteran. Dalam historis dikenal para ahli matematika muslim seperti Abu Yusuf Yakub bin Ishaq As-Sabah Al-Kindi 801 sampai 873 Masehi dan Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi 780 sampai 850 Masehi yang hidup pada abad ke-8 dan 9 Masehi. Dan juga dalam ilmu fisika kita mengenal nama-nama besar seperti Abu Ali Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haitsam 965 sampai 1040 Masehi, Abu Rayhan Al-Biruni 573 sampai 1048 Masehi. Sedangkan dalam ilmu kimia dan biologi di zaman Islam klasik lahir nama-nama besar antara lain yaitu Abu Musa Jabir bin Hayyan 750 sampai 803 Masehi, Abu Uthman Ammar Al-Basri Al-Jahiz 776 sampai 868 Masehi. Sementara itu, salah satu sains yang berkembang signifikan adalah bidang kedokteran. Kedokteran berkembang pesat di dunia Islam pada abad ke-8 dan 9 Masehi dengan bermacam tulisan yang sangat bernilai untuk perkembangan ilmu tersebut. Pada zaman-zaman sesudahnya, budaya pengobatan sebelumnya tidak memiliki catatan historis sehingga tidak dapat diungkapkan kecuali yang terilustrasikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, seperti Al-Harits bin Qasidah sebagai tabib dan dikenal di zaman awal Islam. Kajian-kajian dalam dunia kedokteran kemudian bertumbuh pesat pada generasi setelahnya, terutama setelah munculnya Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi. Ia merupakan ilmuwan dan juga dokter yang jasa yang besar terhadap ilmu kedokteran. Tidak hanya memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam keahliannya sebagai dokter dengan menjadi kepala dokter di sebuah rumah sakit di Baghdad. Al-Razi juga mengembangkan banyak penelitian dan juga membuat buku-buku tentang ilmu kedokteran dan kimia. Banyak teori yang diciptakan dan dikembangkan menjadi rujukan para dokter yang mengembangkan ilmu kedokteran di Eropa. Tokoh besar lainnya yang berkembang di tengah masyarakat muslim dalam bidang kedokteran antara lain Abu Ali Al-Husayyu bin Abdullah bin Sina atau dikenal dengan Ibnu Sina 980 sampai 1037 Masehi. Karya terbesar Ibnu Sina berjudul Al-Kanum fil Al-Tib, Prinsip-prinsip kedokteran, yang merupakan buku rujukan di berbagai fakultas di universitas di belahan negara Eropa selama 7 abad. Keyakinan dan keteguhannya terhadap ilmu dan penelitian menuntut Ibnu Sina untuk terbiasa mencatat berbagai kasus yang ditemukannya serta terus menganalisa berbagai macam catatan temuannya untuk terus memperbaiki dan memperkuat teori-teorinya. Albert Einstein, seorang ilmuwan Yahudi, pernah mengatakan ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Einstein mengatakan ilmu adalah buta sebab rasionalitas manusia dapat diarahkan untuk kepentingan politik. Seseorang dapat membuat rumus E sama dengan mc kuadrat dan mencetuskan bom atom sebagai bukti kesuksesan ilmu. Namun tidak disangka bahwa bom atom tersebut dapat digunakan sebagai sebuah senjata perang. Dan semakin majunya ilmu pengetahuan yang tidak dilandaskan pada sebuah sistem etika moralitas, maka sebetulnya ilmu tersebut betul-betul dapat membunuh banyak nyawa manusia secara babi buta. Maka dari itu diperlukan agama dan moralitas agar ilmu tidak disalahgunakan apalagi menimbulkan korban jiwa. Demikianlah jawaban saya atas soal UTS Agama Islam. Terima kasih telah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.